Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabatku, kangen sekali berjumpa dengan saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke, baik yang di luar negeri juga, karena banyak sekali saudara-saudara kita yang mengikuti acara silaturahmi kita ini. Ada yang dari China, ada yang dari Taiwan, Korea, Amerika, dan seterusnya. Ternyata sahabat-sahabat kita mengikuti, yaitu jejak motivasi dan dakwah kita. Masih bersama saya Dr. Yulian Azhari, SOC SHMH. Jangan lupa like, subscribe yang banyak, bantu komen yang membangun tentunya, dan share channel YouTube kita bersama, yaitu Dr. Yulian Azhari. Kita benar-benar selalu bersama dan selalu ingat kepada Ananda Farel Prayoga. Beliau sebenarnya ada merasa capek, tetapi ya mau bagaimana lagi. Capek juga dia, ingin banget ketemu ibunya, tetapi dengan kondisi sosial yang ada pada saat ini, ibunya juga sudah punya keluarga, ibunya sudah bersuami. Nah, dengan kondisi sosial yang ada, mungkin yang lebih tahu itu adalah Ananda Farel Prayoga sendiri. Untuk saat ini belum, beliau merasa belum tepat untuk ketemu. Maka dukungan dan motivasi daripada saudara-saudaraku semua dimanapun berada, tetap mensupport, mendoakan anak lanang Farel Prayoga untuk bisa ketemu ibunya di suatu hari nanti. Memang manusia itu mempunyai rasa capek, ada juga rasa lelah, dan ada juga rasa kangen, rasa gembira. Nah, ini adalah sifat manusia. Siapa sih yang tidak mau ketemu ibu kandung? Sudah 14 tahun, 15 tahun yang silam, beliau terpisah dari ibu kandung. Namun untuk pada saat ini, kalau kita melihat dari cerita Ananda Farel Prayoga tersendiri, bahwa untuk saat ini karena ibu kandungnya telah juga mempunyai anak dan hidup dengan suaminya yang sekarang, sehingga memang kayaknya tidak memungkinkan dan tidak pas untuk bertemu di saat-saat ini. Dan insya Allah di lain hari, di kemudian hari, kita yakin Ananda Farel Prayoga, beliau akan bisa berjumpa ibu kandung. Hadirin yang berbahagia, subhanallah, jazakallah ya Rob. Beliau mempunyai tekad yang baik, mempunyai semangat yang luar biasa, tetap tidak bergeser sayangnya kepada ibu kandung walau jarak yang memisahkan. Dengan kondisi seperti ini, Ananda Farel sangat membutuhkan support, sangat membutuhkan motivasi, semangat dari kita semua. Insya Allah, kalau kita banyak memotivasi beliau dan mensupport, mendoakan beliau, beliau pun juga akan merasa senang dan bahagia ada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian, ada di tengah-tengah para kita semua, termasuk ya Farel Love, Falop, Mama Falop, itu terkenal ya, sangat besar itu, Mama Falop, Mama Farel Love. Jadi ini merupakan motivasi yang sangat luar biasa. Terima kasih kepada semua rekan-rekan ikatan dari Mama Falop ini, Mama Farel Love, yang mereka memang mencintai Ananda Farel Prayoga, menyayangi anak lanang Farel ini. Kita melihat luar biasa, Mama Falop ini, Mak Falop ini ternyata bukan hanya ada di dalam negeri kita, bukan hanya ada di Indonesia, cuman di luar negeri juga
banyak sekali mereka merindukan, ya, mengidolakan sosok dari Ananda Farel Prayoga ini, sosok dari anak lanang ini. Karena keberadaan Farel Prayoga, dia dapat juga memotivasi, memberikan pelajaran education kepada anaknya. Jadi Mak Falop ini juga dia mempunyai anak kecil, mempunyai anak lanang juga, anak yang perempuan. Jadi mereka memang hidup sangat indah dengan keberadaan Ananda Farel Prayoga di media ini. Mereka dapat Farel Prayoga dapat memotivasi putra-putrinya. Ini nak, seorang Ananda Farel Prayoga yang berasal dari kecilnya hidup benar-benar, ya, hidup yang pahit, mengenaskan masa lalunya, tetapi beliau tetap bertahan walaupun pernah mengalami hidup susah, tidak makan. Pada saat itu kan memang beliau juga berprofesi sebagai pengamen, tetapi Ananda Farel bisa bertahan untuk, ya, menjaga dirinya sehingga dirinya tetap bisa bertahan hidup. Nah, ini yang menjadikan support dan motivasi buat Ananda, anak-anak kita di rumah, ya. Intinya lebih baik kita ambil sisi positifnya. Betapa besar kehadiran Ananda Farel Prayoga di media sudah tentunya yaitu dapat memotivasi keluarga kita sendiri. Karena rata-rata bapak dan ibu-ibu juga mempunyai anak yang sebaya dengan Ananda Farel Prayoga. Memang ajaran agama itu benar-benar menekankan kepada semua umat di muka bumi ini untuk selalu istiqomah. Jangan nyerah dulu. Terkadang manusia itu belum berusaha sudah menyerah. Ya sudahlah, kalau memang begini aku pasrah. Nah, itu tidak boleh di dalam ajaran agama Islam, yaitu sebelum bertempur sudah kalah duluan, sudah tidak percaya diri. Nah, sifat Ananda Farel Prayoga dia tidak seperti itu. Walaupun dia mempunyai cobaan, ujian, dia tetap berusaha untuk bangkit. Ya. Maka berusahalah untuk diri kita itu, karena tidak semua orang yang mempunyai kemampuan untuk menyanyi dengan baik dan benar seperti Ananda Farel Prayoga. Tetapi ada jiwa-jiwa seni di setiap umat manusia itu. Apakah dia bisa melukis? Apakah dia bisa menjadi kori nasional? Apakah dia bisa membaca Al-Quran dengan baik? Berpuisi misalkan, ya. Ada keterampilan manusia itu, ada yang pintar puisi, ada yang pintar menulis, ada yang bisa melukis, lukisan apa saja. Nah, ini untuk mengembangkan ide-ide yang ada pada diri kita, sehingga kalau disampaikan, dipublis ke masyarakat luas akan sangat berguna bagi masyarakat lainnya. Ada juga yang pandai di dalam mengendalikan alat berat, ada yang bisa buat mobil, ada yang bisa buat pesawat terbang, seperti tokoh-tokoh masyarakat kita di Indonesia ini yang mempunyai keterampilan bikin pesawat terbang sehingga dikagumi oleh masyarakat luar negeri sana dan bisa tinggal di luar negeri. Jadi kemampuan itu luar biasa. Bukan hanya satu sisi, bukan hanya satu titik, tetapi asalkan manusia itu mau menggali potensi yang ada pada dirinya, sebesar biji zarah pun akan bisa menjadi segunung manfaatnya. Akan bisa menghidupi dia beserta keluarga. Seperti Ananda Farel Prayoga yang sudah mempunyai nama sangat besar di dunia entertain ini. Beliau walaupun masih kategori anak-anak, ya, remaja kecil, tetapi dia pasti dia akan mampu di dalam untuk menghidupi keluarganya. Subhanallah. Maka dari itu, para rekan-rekan semua, Bapak Ibu, sahabat-sahabatku yang sangat saya sayangi dimanapun berada, terima kasih yang telah banyak mendoakan sahabat-sahabat kita, anak-anak kita di negeri ini.
luar biasa. Doa Bapak Ibu semua akan mendapatkan ganjaran surga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah juga Bapak Ibu semua, sahabat-sahabatku, kakak-kakak semua dan abang-abang semua, akan Allah berikan kemudahan apapun yang kita inginkan kalau kita banyak memotivasi. Kenapa kita harus kok Ananda Farel Prayoga yang dibahas? Karena beliau kan mempunyai nama besar. Seorang yang mempunyai nama besar itu akan berdampak besar juga kepada masyarakat umum, masyarakat luas. Nah, ini kita jadikan ajang dakwah. Sisi-sisi positifnya dari seseorang yang kita angkat ke publik, yang kita angkat ke masyarakat luas. Dan itu menjadi ukuran seseorang yang dikenal besar namanya di media, di masyarakat, tentu akan lebih gampang, lebih memudahkan untuk menyampaikan kepada khalayak ramai, kepada masyarakat luas. Barakallah, kita doakan Ananda Farel Prayoga tetap berjuang, walaupun capek, bangkit lagi, walaupun dalam keadaan kadang-kadang ada sesuatu hal yang membuat juga dia juga manusia. Ananda Farel juga manusia biasa seperti kita semua. Kalau dia merasa capek, kita doakan segera dia untuk bangkit dan bersemangat kembali seperti semula, tetap semangat dan tetap jaya sekali, ya. Apalagi ini mau acara ulang tahun negara kita yang tercinta yang ke-80 tahun Indonesia merdeka. Kita sangat mendoakan buat Ananda Farel juga mendoakan kita, sehingga generasi muda Indonesia semakin sukses dan semakin jaya selalu. Barakallah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.